mengutus setan? Di mana Oke, itu? oke, Ada kan? kita bukti. Allah siapa yang Sekarang mengutus setan? giliranmu. Sekarang giliranmu dulu. Kamu dulu menjelaskan. Buktikan bahwa yang saya sembah itu setan. Silakan. Oke, sudah? Ya, sudah. Baca di Al-Quranmu, Allah yang mengutus setan. Saya Berarti tidak tanya berteman dengan itu. setan. Saya tidak tanya ada loh. itu. Ada. Kan Buktikan. membuktikan. Kan membuktikan. Buktikan dulu bahwa yang saya sembah itu setan. Itu dulu. Nanti saya buktikan kalau kau itu nyembah setan. Cium-cium batu. Datang ke apa? Saya Kan tidak tahu tanya asal mulanya itu. Bukan Saya tidak tahu. tanya itu. Katolik juga cium patung Yesus. Saya nggak tanya Enggak ada itu. Saya cium, nggak nggak tanya ada itu. cium. Itu hanya Saya tanya simbol. itu. Jangan kamu tambah-tambah. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya. Makanya kamu buktikan ngomong jelasin aja. Jangan tambah kesana kesini. Enggak. Ini giliranmu. Ini giliranmu memang giliran membuktikan. Ya, sekarang kau buktikan bahwa umat Islam itu menyembah setan. Silakan. Memang kalian menyembah setan kok. Buktinya tahu di mana? Buktinya tahu di mana? Baca Al-Quran kamu. Kamu tahu. Makanya kuasa nabimu juga enggak ada sampai sekarang. Kamu dikasih kesempatan membuktikan kok malah curhat. Ya baca di Al-Quran itu. Iya, di surah berapa? Surah berapa? Tahu saya cek ya. Oke. Ya. Kita mau kalau mau. Ya, silakan. Kamu baru mau belajar ternyata. Baru mau cari. Datalfi ready ya Bang Zuman? Iya, silakan. Aku bertanya boleh Gurunda? Tunggu dulu, selesaikan pasien saya dulu yang satu. Sabar ya. Oke. Kan orang sakit. Ya, pasien saya ini agak akut kayaknya. Aku enggak lah. Mana? Cepat. Kal, kamu kan juga bentar-bentar sabar kamu. Makanya kamu Islam itu jangan. Enggak, saya cuma menguji kamu aja. Ya makanya kamu diam, nyet. Makanya kalau kamu diam. Menyembah setan ini ngamuk. Memang wajar. Orang memang gak ada gunanya kok hidup dia mah. Pemakan monyet. Emosi Ngomong monyet. nih. Enggak, aku memang tegas bukan emosi. Ngapain emosi? Gak ada Tegas untungnya tapi juga. kosong percuma. Iya memang iya. Justru kami itu gak ngutip Alkitab tapi salah isinya. Saya baca langsung Alkitab di tangan saya. Ya silakan. Bible dibilang Alkitab. Baca. Penipu. Benar baca. Anisa 82. Potong dulu. Iya. Ya silakan Anda jelaskan. Bacalah Al-Quranmu kan. Di Anisa 82. Kamu kan, kau mau Itu kan Al-Quranmu. Kamu ingin membuktikan bahwa saya menyembah setan. Buktikan dong. Oh, saya disuruh baca. Oke, saya baca ya. Di surah Maryam juga ada. Surah Maryam ayat 73. Ya, silakan. Enggak? Udah? Silakan. Menyatakan kepastian dan ketentuan seorang muslim masuk neraka. Tidak ada seorang pun apa ini yang tidak melewatinya. Itulah surah Maryam itu? ayat 73. Apa itu? Ini surat kalian lah. Surat Maryam lah. Yang saya apa? tanya apa? Kita kan membahas untuk membuktikan siapa nyembah setan. Ya memang iya. Ya Memang sekarang penyembah setan jawab. kok. Mana buktinya? Memang penyembah setan. Memang penyembah mana setan. buktinya? Banyak itu juga sekalian. Yang saya baca tadi. Mana? Iya, Baca silakan. tadi. Surah Maryam ayat 73 menyatakan kepastian dan ketentuan bahwa Itu muslim masuk neraka. bukan bukti nyembah Ya setan kan itu. memang ditentukan masuk neraka karena memang Yang menyembah kita setan. yang kita bahas bukti bahwa Islam nyembah setan. Silakan. Saya masih kasih kamu kesempatan. Silakan. Maryam 73 nggak gitu bunyinya weh. Kau pelintir kitab kami kau. Kurang Ya, ajar makanya juga baca kau. Al-Quranmu. Aku hanya Maryam singkat, 73 terjemahannya Iya, baca. saja berbunyi Nah, apabila itu dibacakan dari kayak Andi. apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas niscaya orang-orang yang kufur berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggal dan lebih indah tempat pertemuannya? Itu dari mana kau ngutip Maryam 73 dari mana kau? Ini Maryam 73. Baca. Udah? Ini. Mana bukti? Nih. Mana bukti kalau kami nyembah setan? Itu nggak ada nyembah setan itu, nggak ada. Kau baca terjemahan yang mana? Biar dulu Gurunda Alfi biar Gurunda dulu. Lanjut Gurunda. Ya, tak akan pernah ada kebenaran kalau Kristen apalagi bawa Quran. Saya kejar dia, mana bukti kalau Islam itu nyembah setan, mana? Nggak ada kan? Itu yang baca dulu yang mengutus apa itu? Lupa saya ayatnya. Iya. Mengutus setan. Allah mengutus setan. Ada itu. Sudah selesai.
Kalau hanya mengutus sudah selesai. Kubacakan Memang dulu iya ya. kan mengutus setan. Oke, Masa ada oke. Allah mengutus setan. Satu Raja-Raja 22 nomor 23. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menyimpan roh setan ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Itu satu ya. Oke? Apa maksud kamu apa itu? Jelas dulu. Maksudmu apa? Tujuanmu apa? Iya. Sesungguhnya Kau baca itu untuk Tuhan. apa? Untuk membuktikan kepadamu bahwa Baca Tuhan. dulu judulnya, jangan asal baca ayatnya. Iya, judul lagi. Iyalah, memang penting. Jadi tahu Judul alur lagi. ceritanya apa. Judul lagi. membahas Judul apa. lagi. Kamu Diam. ini. Diam. Ya makanya kamu diam. jangan botol. Diam. Kamu Diam ya. mau orang suruh diam, tapi kamu ngoceh terus. Maka firman Tuhan datang kepada setan. Nah, Ayat segala berapa itu yang saya baca? Ayat berapa? Ayub 1 nomor 12. Ayo. Kamu jangan salah baca-baca nanti. Oh, Kita saya tahu ahli apa itu. Bible, jangan kau ragukan. Ya jangan bodohnya, enggak ada pupung-pupung. Dan seperti kau yang baru mau cari, baru Kamu tanya-tanya. ikut-ikut ayat Alkitab, tapi hanya kamu komot. Baru kau bilanglah kamu. Jadi maksudmu Apa saya gitu? harus baca semuanya gitu dari kitab Kejadian gitu. Iya, maksudnya gini loh, bisa kamu Nenek mau comot kiper. Jumat ayat. Kau tidur sama babi sana. Monyet, diam kamu. Kalau kamu baca ayat, kamu tahu dia menceritakan apa itu loh, Nyet. Saya Paham, sudah ya? tamat. Saya sudah Iya, tamat buktinya itu. kayak yang tadi yang bilangan 31 itu menceritakan apa, yang kamu baca apa? Memfitnahkan kamu itu. Apa Katanya yang kamu kau jangan fitnah? ini. Apa yang saya fitnah? Kamu menjelekkan Yesus, katanya dia buat judul apa? Apa yang saya jelekkan? Katanya lagi. Apa? Makanya kamu jangan comot-comot Alkitab. Cuma Bible. Iyalah, Alkitab Bible. On. Nenek mau kiper. Tadi juga Orang dibilang gila. ayat. Itu bukan ayat katanya. Makanya kurangi tiduri Itu- babi. Makanya Itu nomor katanya. Sama begini. emang Al-Quranmu. Ayat berapa tadi itu udah kembali ke semula. Kau tanya dulu kalau gitu. Kau jangan terlalu sombong Enggak, kau ya. yang ayat tadi ayub berapa? Kau terlalu sombong. Sekarang kau tanya sama kamu. Tolong tunjukkan di usah dalam nyimpang-nyimpang. Bible-mu Ayub berapa? kata ayat itu di mana di dalam kitabmu coba. Tunjukkan saya. Ayub berapa? Gua Enggak tanya usah dulu. ini. Ayub berapa tadi yang kamu tanyakan itu? Jangan kamu asal-asal comot sini. Penyembah setan, Nah, kau tanya dulu. berarti kamu kan ketahuan kebohonganmu. Penyembah Makanya kamu setan. aja dipanggil ini penyesat kamu Kau itu. terlalu sombong Hanya kau. orang yang bodoh yang mau Terlalu- mengikuti kamu. Terlalu Iya, jujur sombong aja. kau. Memang iya. Hmm. Jadi gini loh, agama itu kebaikan yang kamu ini ajari. Ayub ke 1 nomor gitu dong. 12. Silakan. Nomor 12 ya. Ya. Nah yang gitu dong kamu pakai bahas di nomor. sini mengenai apa? Ya kamu kan ke sana ke sini ngomongnya. Tadi kau Bacalah, suruh baca, tapi kamu ke sana ke sini, makanya kamu Bacalah konsisten dong. cepat. Pemakan babi, baca cepat. Maunya kamu jangan segitu ngomongnya. Aku yang makan babi karena itu Iya. enak gitu loh. Ya Nggak itu masalah kan kalau orang. salah enggak saya Ya, bilang? aku kan nggak salah. Tapi kalau Ya, bahasa begitu, di sini kita bahas jangan kasar-kasar. Begitu seperti dong, kata pemakan binatang. babi. Udahlah pemakan babi, itu Nah. baca cepat. Ayub 1 Apa? nomor Peminum 12. kencing onta. Peminum Itu kencing onta apa? enggak ada Iya kan? buktinya kami. Kamu memang minum Tidak kencing onta atau tidak kencing ada batu apa? buktinya, tidak ada bukti. Itu yang itu yang tidak minum kencing ada onta semua. bukti, Kalian bilang lah nggak obat. ada, nggak Jadi ada Islam kami itu minum kencing apa onta. yang kira-kira yang sesuai dengan ada ilmunya itu kamu diharamkan. makan babi. Dan apa Itu yang tidak yang haram menurutnya baik itu sesuai dengan ini yang ditulis di sini. fakta. Itu kalian. fakta. Udahlah, Itu udahlah. yang Pemakan sempurna. pemakan babi. Ayub udah. berapa? Ayub Ayub 1 berapa? nomor 12 anak murid. Makanya kamu ngomong konsisten, jangan kesana ke sini. Iya, Kamu anak tidak. muridku. Anak silakan. murid enggak ada murid, enggak ada aku muridmu. Aku gurumu. Ya, buktinya saya ngajarin kamu kok. Ayub Aku 1 gurumu nomor untuk biar kamu tidak 12 sesat. muridku. Muridku baca anak muridku. Ayub 1 Ayub. nomor 12. Nah, Oke. baca. Ini judulnya Judul. Juma adikku. Iya. Iya, baca Muridku judul yang dulu. baik. Baca dulu Diam judul. dulu kalau silakan. ini gurundamu ini Iya. mau baca. Baca dulu. Iya, makanya kamu diam muridku. Mau juga dipanggil gurunda. Diam dulu lagi. Kamu kutampai nanti. Diam. Silakan Jangan ketawa-tawa. pemakan babi, silakan. Iya, saya memang pemakan pemakan babi nggak masalah itu. Yes, Enak babi, mantap. dipanggang. Iya, mantap. Daripada Berarti minum kau itu kencing onta. berarti di dalam tubuhmu separuh ada babi ya? Diam dulu. Saya Betul mau ya? baca apa enggak? Boleh nggak saya panggil kau babi? Babi. Kamu babi. Baca cepat. Jangan kamu sampai panggil babi. Makanya agama babi, apa yang baca. kata-kata keluar Baca mulut itulah Ayub agama 1 Islam nomor itu. 12. Dari mulutmu kamu panggil aku babi. Babi cepat. Kan Kamu kau punya- bangga jadi pemakan babi kan? Iya, aku kan pemakan daging babi bukan babi. Nah itu berarti dalam tubuhmu Bukan ada babi. babi.
Tapi kamu dalam makan tubuhmu minum ada babi. kencing onta, kamu memang Kutanya tai, dulu, kamu jadis. kutanya dulu. Berarti dalam tubuhmu ada babi kan? Kamu nggak usah kesana kesini ngomonganmu. Ya ketawa kamu. Ya cepatlah Ketawa babi kamu. baca, Nggak usah babi baca. dihina, nggak usah mencaci maki. Saya tidak menghina, kau kan Ya udah, kenapa bangga kau bilang tadi. aku babi? Lah, kan di dalam hanya, tubuhmu makanya saya separuh bilang hanya orang babi. yang Kenapa rupanya? mau Kau mengikuti jijik. Kamu Malu bahasa dibilang babi. kotor. Kamu, Kayak nih, gitu. kamu malu Saya disebut ngomong. babi. Tapi kau Hanya orang makan. yang bodoh. Kamu malu disebut babi, tapi Hanya kau orang bodoh. makan. Hanya orang yang bodoh Tadi mau kau mengikut bangga. kamu kata-katamu. Ya memang saya memang makan daging tadi kau kan? Rupanya bangga. makan daging kan? Iya, makanya aku bilang. Kata-kata itu perbedakan Makanya aku daging sama bilang. babi. Berarti dalam tubuhmu ada Tai. daging babi kan? Dalam tubuhmu ada babi kan? Betul nggak? Udahlah, nggak usah berkualitas saja ngomongannya. Jangan Berarti kesana dalam kesini. tubuhmu ada babi kan? Babi, baca cepat. Babi. Bahasamu hanya orang yang bodoh yang bisa mengikut kata-kata Apa bodoh. sih ini? Maki-maki orang. Saya nggak Bilang orang maki, kayak gitu. saya memanggil udah. sesuai dengan fakta. Makanya, Babi baca. udah saya bilang. Ayub 1 nomor 12 babi Udah baca. Winyo Coba. ngomong sama kamu. Babi muridku, baca. Yohanes biar kamu 1 nomor jangan susah. 12. Baca ya Bang semua ya. Dengarkan. Babi baca Dengarkan cepat. saya. Ya, Kamu silakan. Maka babi, firman aku nggak Tuhan akan mau baca. kepada iblis. Ngomong babi. Bahasa apa Nah, gitu? segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis itu dari hadapan Tuhan. Nah begini Oke. Bang Suma. Kita Iya, ini gimana, saudara? belajar Ini si bahasa babi suruh Indonesia diam yang dulu. benar. Ya, silakan. Jadi kita harus tahu menempatkan tanda baca ya. Iya, silakan. Nah, sebab tanda baca itu akan mengarahkan kita pada tujuan daripada bacaan itu. Iya. Terus apa yang salah di dalam ayat Ayub ini menurut Bang Suma? Yang salah, iblis kan datang tuh minta izin ke Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan kepada iblis untuk kemudian mencobai Ayub. Betul? Iya, Betul betul, nggak? betul. Ah, Betul. gitu. Makanya konsisten kau belajar, jangan kau cuma makan gini, babi Bang terus. Suma harus pelajari juga tanda bacanya. Kamu jangan senggol aku Juma, kamu Iblis sama ini- dia dulu, makanya kamu jaga bicara. Enggak, tunggu dulu, dulu. Kalau kalian lagi Bang Suma ngomong, harus jangan usah kesana belajar kesini, juga makanya kamu tentang hanya orang tanda bodoh. bacanya. Itu kan tabiatnya kayak babi kan. Bang Suma harus tahu juga dia. tentang tanda bacanya. Contoh gini. Iya, maka firman iya, Tuhan saya kepada ngerti. iblis titik 2 Hmm. koma penutup nah dan koma itu maksud tujuan di situ iblis meminta kepada Tuhan dan Tuhan mengizinkan Ayub untuk mencobai mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Nah, di situ dalam kuasamu itu ada tanda koma sama tanda titik. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Di situ ada tanda koma penutup loh Bang Suma, terus ada tanda titik. Iya bang, saya ngerti, saya paham. Nah, di sini arti daripada ayat ini, Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Nah itu baru betul. Tetapi tidak untuk, dengar dulu, tidak untuk mengulurkan tangan Iya, iblis terhadap dirinya. Karena iya. gini, terus apa yang harus diperdebatkan dalam ayat ini? Tuh kan tadi saya ditanya tuh, Tuhan saya mengutus iblis kan? Itu sama si pemakan Iya. babi teman kita ini tadi yang satu. Iya kan? Tinggal gini Bang Suma, tinggal lihat dulu konteks ayat dari Bang Suma. Begini aja deh, begini Allah aja itu deh. mengutus iblis, Begini aja deh, mengutus saudara iblis Leo. di Al-Quran itu seperti apa? Kalau di sini jelas. Saudara Leo gini aja. Apakah Anda kemudian mengimani bahwa Tuhanlah yang mengutus iblis itu berdasarkan Bible? Enggak bisa berlogika seperti itu karena setiap bahasa Indonesia ada tanda bacanya loh. Kalau dalilnya ada gimana dong? Dalilnya Tadi kan- di mana? Tadi kan saya membaca 1 Raja-Raja 22:23, tapi teman kita pemakan babi ini kan menolaknya. Kan gitu. Ya, 1 Raja-Raja ayat 23 itu berbunyi apa sih Bang Suma? Maaf Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh iblis ke dalam mulut semua nabimu. Itu kan dalilnya. Oke. Coba Kan saya Tuhan buka yang ya. menaruh. Bentar, yang Bang menaruh. Suma. Coba saya buka, Silakan. saya mau lihat konteks tanda bacanya itu apa tujuan iya, daripada itu. silakan. Silakan. 1 Raja-Raja ayat berapa Bang Suma? 22 nomor 23. Ya, sambil nunggu Gurunda izin, itu akun Komal yang namanya Bang Juma SH itu punya Gurunda bukan? Bukan.
Bukan, dia ngedelay di sini. Di sini saya cut sini dulu, saya umumkan. Ya, ya. Teman-teman yang monitor di ada namanya Bang Juma Esa, tinggalkan sekarang yang muslim di sana. Itu akun palsu yang merilai dari sini. Tinggalkan sekarang juga akun yang Anda tonton Bang Juma Esa. Itu akun palsu, hanya mencari cuan. Lanjut, makasih. 1 Raja-Raja ayat 2, 1 Raja-Raja 2 ayat 3 ya, Bang. 22. 22 nomor 23, Bang. Oh, iya. Iya. Ini ya. 1 Raja-Raja 22 ayat 23. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabi-nabi. Ke dalam mulut semua nabi-nabi ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Jadi gini, di dalam ayat ini termasuk ada koma, ada Tuhan titik, bagi mereka. ada tanda seru. Ya. Karena di sini ada tanda koma untuk berhenti sejenak kan. Terus ada sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Berakhir kan titik. Ya, Nah, jadi Tuhan menetapkan kan. Jadi Tuhan yang menetapkan. Bang, menetapkan untuk baca dulu judulnya itu, Bang. Itu untuk nabi-nabi palsu, Bang Leo. Iya, maksudnya gini, saya mau bilang bahwa ayat ini tujuannya ada. Iya, Dia bertujuan. ada. Iya, dia punya tujuan karena Tuhan sambungan menetapkan. ayat. Jadi gini, Tuhan menetapkan apa? Tuhan menetapkan karena apa, di sini Bang? ada sambungan ayatnya. Ya Iya, kan? silakan. Kita nggak bisa memahami salah satu Silakan Anda baca sampai selesai, silakan. daripada satu ayat aja gitu. Iya. Silakan. Tambahin aja sampai 10 ayat nggak apa-apa, silakan. Iya, nggak apa-apa. Ayat 24-nya bunyi gini. Sesudah itu tampillah Sedekia bin Kenaana ditamparnya lah pipi Mika serta berkata, mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara. Nah, jadi untuk memahami ayat ini tidak bisa kita berasumsi bahwa ayat 23 itu bahwa Tuhan mengutus roh dusta kepada siapa dan tujuannya untuk siapa gitu, Bang Suma. Maksud saya kan itu kok bisa berubah? Kok bisa berubah, Bang? Kok bisa berubah dalilnya hanya gara-gara ada yang ditampar? Karena gini Bang, di malapetaka kepadamu ada tanda titik, terus ada tanda koma pembuka loh. Berarti dia ada kelanjutan. Ini kalau Maksud dalam saya bahasa begitu. Ibraninya, kalau dalam Ibrani ada nggak tanda koma, tanda titik? Ada nggak, Bang? Kalau dalam original teksnya? Ya ampun. Kalau nggak usah di itu dalam tanda bahasa baca Ibrani, loh. tetapi semua bahasa itu ada tanda bacanya. Nah, Serius itu? Kalau dalam Serius? bahasa gini, Bang. Kalau dalam Serius bahasa itu? tidak ada tanda baca, maka kita akan Nggak, jadi orang yang bodoh untuk Saya membaca. bertanya serius ini, bukan main-main. Apakah dalam original teksnya ada tanda koma, tanda titik, tanda seru, ada nggak? Emang ada dalam Ya, apa yang saya belum Enggak. pernah baca original teksnya kan. Tapi pemahaman saya, jika suatu kalimat tidak ada tanda bacanya, maka orang akan terjerumus pada kalimat-kalimat itu sendiri. Bukan maksud saya. Makanya kita waktu sekolah, bagaimana kita diajarkan bahasa Indonesia yang benar, terutama kita diajarkan tanda baca itu. Kok bahasa Indonesia sih? Yang saya tanya ini bahasa Ibrani itu ada tanda koma enggak? Kan Bang Suma saya udah bilang, di dalam bahasa Ibrani original teksnya atau bahasa apa itu saya nggak pernah baca. Tetapi saya berasumsi kalau setiap kalimat nggak ada tanda baca, maka kita akan bukan itu. sembuat semua gitu. Ini
bukan begitu, saudara. Masakan Tuhan berfirman, dia sendiri jelaskan, aku berfirman kepadamu, koma, titik 2, bahwa sesungguhnya, titik 2, koma. Enggak, kayak gitu-gitu. Di Nah, terjemahan, terus saya tanya, di Bang terjemahan Suma, itu. waktu di sekolah, apakah diajarkan tanda baca? Bagaimana kita Diajarkan. memahami sebuah kalimat ke kalimat yang Diajarkan. lain kalau tidak Ini punya yang tanda baca, saya apa kita tanya akan original. mengerti? Sama aja dengan yang pertama tadi. Bahlul juga. Justru Saya otakmu yang nggak bisa masuk di dalam. saya kan bukan Itu saya bukan sama bertanya. aja. Saya bertanya, saudara. Saya bertanya, Jangan apakah di senggol-senggol kitab aku, kalian bahas kalian. Udah diam dulu pemakan babi, diam. Saya kan bertanya bahwasanya apakah di dalam original teksnya ada tanda baca seperti itu? Itu kan asumsi Anda. Saya kan udah menjawab sama Bang Suma. Anda Saya kan udah jawab melarikan, tadi Anda bahwa saya melarikan nggak tahu, isi, nggak pernah. Anda melarikan isi dari apa yang tertulis di kitab saudara. Entah itu judulnya yang jadi masalah, entah itu harus baca sampai terakhir, entah itu baca jangan comot-comot, banyak kali alasannya. Padahal itu udah terjadi, tertulis seperti itu, dan itu bukan cuma satu data. Banyak data-data di dalam Bible yang tertulis begitu. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalanmu? Mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Dan seterusnya. Banyak dalil kayak begitu. Jadi, Nah, ini- menurut Bang Suma, maksudnya apa yang terjadi dalam masalah Bible itu? Ya, yang mengutus setan itu Tuhan. Itu yang betul. Jadi 1 Samuel 18 nomor 10, keesokan harinya roh iblis Nah, iya, yang iya, diutus betul. Tuhan itu berkuasa betul, atas Saul. Itu benar. Kan gitu. Jadi roh setan itu memang utusan Tuhan. Malaikat utusan Iya, Tuhan. itu benar. Setan Cuman utusan Tuhan. Kita harus mengerti dulu konteks tujuan daripada utusan dia mengutus setan itu untuk apa kan gitu. Nah, oke Ya, lah. untuk mencobai manusia. Gini Untuk menggoda manusia. Saya memang ya semua argumen Bang Suma itu benar. Boleh nggak saya bertanya satu pertanyaan aja biar saya langsung turun kalau sudah selesai. Silakan, Bang. Menurut saya semua agama di dunia ini nggak ada logikanya. Sebab dengar dulu ya, apa yang tertulis di setiap kitab suci tidak mampu dan tidak dapat dicerna oleh nalar manusia. Ini saya berbicara logika ya. Logika itu yang ada yang bisa dilihat dan yang nyata. Nah, menurut Bang Suma, agama apa yang menurut Bang Suma masuk dalam logika yang dapat dicerna oleh nalar kita sebagai manusia? Satu-satunya hanya Islam. Sebenarnya begini, Nah, sekarang saudara. saya tanya. Sebelum Anda tanggapi, Dengar dulu. tanggapi. Gimana? Nah, Bang Suma menjawab Islam, oke. Yes. Nah, saya tanya. Di dalam Quran itu tertulis ada Isa membangkitkan orang mati. Ya. 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 Terus Nabi Muhammad melakukan Isra Miraj. Ya. Apakah hal kedua itu dapat dicerna oleh logika manusia? Ya. Nah, sekarang saya tanya nih. Benda berupa pesawat yang ribuan ton. Kok bisa terbang, Bang? Terangkat dari daratan sampai ke udara, pindah tempat hanya 2 jam, misalnya dari kota saya ke Jakarta hanya 2 jam. Ada faktanya, ada yang bisa mereferensi buktinya nyata bahwa pesawat itu udah ribuan tahun tenggelam terus terangkat sampai pindah ke tempat Bang Suma 2 jam. Buktikan ke saya. Karena saya berbicara tentang logika yang mampu Kamu nggak dicerna pernah oleh lihat, nalar saudara? manusia. Saudara nggak pernah lihat pesawat? Pernah, kenapa? Masuk akal nggak itu? Ya masuk akal karena pesawat ada bukti fisiknya. Karena ada bukti Pesawat fisiknya. itu punya bukti fisiknya. Oke, akal ada bukti fisik. Maksudnya? Lah, Anda kan mengatakan bahwa yang masuk akal itu yang ada bukti fisik. Sekarang Iya. rasa manis ada bukti fisik. Ada bukti fisik. Coba buktikan bagaimana fisiknya rasa manis itu. Coba Bang Suma makan gula. Lah, manis gak? Itu rasa yang saya mau, ini bukti. Bukti fisik. Bukti fisik ya gulanya. Gulanya yang rasa manis atau permen yang rasa manis. Gula itu bukan rasa. Gula itu Terus objek. apa? Yang saya tanya ini rasa manis. Coba gimana rasanya? Yang bisa Bagaimana merasakan.
Ya, yang bisa merasakan kita kan. Saya minta bukti. Saya minta bukti, Enggak, Bang. Pertanyaan Bang Suma ini enggak logika loh, menurut saya. Enggak masuk akal. Rasa manis itu ada enggak? Rasa manis itu ada? Ada. Bisa buktikan? Bisa buktikan? Ya gula. Itu bukan, itu gula beda. Beda gula, beda rasa manis. Saya minta bukti. Rasa itu ada. Gini, Bang. Rasa itu ada dalam Yang diminta bukti keberadaan manis kok malah dikasih gula. Manis, oi. Gula itu beda dengan manis. Yang saya tanya itu adalah rasa manis itu wujudnya mana? Coba. Rasa manis itu, gini Bang. Wujudnya Abang tidak bisa berlogika seperti itu. Karena pertanyaan tadi Abang itu enggak lu. Kok tidak logika? Abang tahu nggak arti logika? Saya ngerti keseimbangan berpikir. Sekarang begini, saya tanya sama saudara. Rasa manis itu ada? Rasa manis itu ada gak? Rasa manis itu ada? Dengar dulu. Rasa manis itu ada? Arti logika. Nggak usah ajarin saya. Rasa manis itu. Rasa manis itu ada. Saudara, rasa manis itu ada nggak? Ada. Bisa tunjukkan? Kok nunjukkan gula? Terus ya iyalah, gula itu rasanya manis. Ini logika loh. Yang saya tanya, saya bilang belajar ilmu pengetahuan, saya bisa membuktikan. Alamak, gimana nih orang? Yang saya tanya bukti rasa manis itu saya mau lihat mana wujudnya. Manis itu mana wujudnya? Perdebatan Seperti ini apa? kalau dilihat banyak orang, Abang semua pasti ditertawakan. Anda yang ditertawakan karena Anda mengatakan tadi segala sesuatu Ternyata itu nanti ada. Diam dulu anak bau. Tadi Anda mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada karena bisa kita lihat kan? Iya kan? Anda mengatakan pesawat masuk akal, besi beribu ton bisa terbang karena kita lihat objeknya. Sekarang tolong tunjukkan mana rasa manis itu, objeknya kayak mana itu rasa? Rasa manis itu objeknya kayak mana? Tunjukkan ke saya. Inilah Abang Suma yang tidak, mungkin Abang Suma nggak pernah belajar biologi ya. Terlalu sombong Anda ini. Yang saya tanya rasa manis itu wujudnya kayak apa, Cak Ayu? Kalau Abang mau tanya rasa manis ke saya akan menjelaskan dengan secara biologinya, ilmu biologi. Ya, silakan. Saya diam. Ternyata saya baru sadar Bang Suma ini kayaknya belum dalam ilmu pengetahuan. Ya langsung jawab saja. Boleh, silakan Anda berbicara apapun itu. Silakan Anda aja. Kita kan berdebat, berdiskusi. Silakan saudara, silakan. Jadi gini, coba Bang Suma Gimana rasa manis itu bisa kewujudkan saya, silakan. Karena rasa manis itu tidak berwujud. Tapi ada. Ada. Kena kau kan? Karena yang merasa kena. Terus kenapa Anda percaya kapal bisa terbang? Besi berton bisa terbang. Anda mengatakan karena itu ada wujudnya. Rasa manis itu yang merasakan manusia, Anda dan saya, bukan setan atau hantu. Saya minta wujud rasa manis itu mana? Wujud rasa manis itu bisa diambil daripada studi ada dalam hidup manusia. Bisa dirasakan. Wujudnya mana? Wujudnya mana? Bang Suma berarti nggak ngerti ya dari tadi saya jelasin. Wujudnya itu adalah ada sama Bang Suma dan saya. Mana wujudnya? Itu kan rasanya. Alamak. Iya. Wujud Bang Suma nggak pernah, makanya saya bilang Bang Suma itu nggak belajar biologi ya. Makanya ilmu pengetahuannya sempit. Gini Bang, kalau manis bisa dirasakan. Saya di sini datang putihnya, bukan bawa tentang masalah putihnya agama. awan, ya udah. Untuk berlogika bagaimana manusia dapat mencerna sesuatu itu dengan putih bisa ditunjukkan nggak? Misalnya putihnya awan, putihnya bulu angsa, putihnya kulit. Yang disebut putih itu bisa ditunjukkan nggak? Ya udah kamu lihatkan putih aja. Kamu pertanyaan bodoh sekali ya. Kulit kan dikatakan putih. Awan juga dikatakan putih, bulu angsa dikatakan putih. Yang disebut putih itu bisa nggak dilihatin ke saya? Ada nggak bentuk fisiknya? Kamu lihat dinding kamu cat putih atau apa? Biru. Nggak, kalau manis tadi Anda bisa ngelak. Oh itu dirasakan. Bukti fisik. Sekarang putih. Ya cat itu
Gini. Saya jelasin. Bukti fisik warna putih itu ya udah ada dalam cat itu. Ngerti nggak? Iya, kan sekarang tembok nih warnanya putih, bulu angsa juga putih, tangan pun kulitnya ada juga disebut putih, awan pun putih. Nah, yang disebut putih ini kan beda-beda nih, ya kan? Yang disebut putih ini gimana? Kalau Bisa tangan nggak bisa ditunjukkan? disebut putih lah. Gini bang ya, saya jelasin ya secara sains. Tangan itu nggak bisa Anda sebut putih. Putih itu adalah benda. Makanya mengerti dulu. Ilmu pengetahuan itu dipelajari dulu. Sainsnya Putih itu warna blok. Warna putih itu warna, bukan benda. Batu benda. Stop, kembali ke topik dulu semua. Stop. Ini kemana-mana ini. Stop dulu Bang Leonardo, stop dulu. Kalau ilmu cuma sejuil, mending saudara Leo ke ini jadi tukang gali kubur aja, ngapain? Kalau ilmu cuma Bang Suma itu kalau mau berdebat. Saudara mengatakan bahwa rasa manis itu saya ada. bisa pastikan. Saya minta wujudnya. Lihat bodoh di hadapan banyak orang. Anda mengatakan rasa manis itu ada. Kalian nggak belajar ilmu pengetahuan dulu. Kalian hanya belajar ilmu agama. Tadi kan murah, kok malah kerasa. Saudara, Anda mengatakan saya jelasin. Bukti fisik gula itu ada pada manusia karena manusia yang merasakan. Itu sains. Saya tidak tanya makanya saya bilang bedakan sains dan agama, bedakan sains. Saya tidak tanya gula. Saya tidak tanya gula. Ya, Abang Suma tanya rasanya. Saya kan udah jawab. Rasanya ada sama Abang Suma sama saya. Karena yang bisa membuktikan di mana keberadaan rasa itu. Ya udahlah, diskusi sama orang yang sini coba saya yang tes banyak Pak. Gorila ya gini. Coba saya tes dulu. Paham dia, nggak paham. Satu pertanyaan ke dia. Entar baru saya ngomong bentar, setengah menit Leonardo. Entar dulu ya. Dan secara sains ya. Entar dulu. Ya. Izin dulu Bang, jangan biar lurus nih. Ini berisik ini satu. Pak Leonardo. Iya. Apakah ada yang mengutus Yesus? Anda mau tanya tentang agama ini? Iya langsung. Apakah ada yang mengutus Yesus? Iya. Apakah ada yang mengutus Yesus? Pertanyaan Anda mengarah pada agama ya? Terserah. Apakah ada yang mengutus Yesus? Kalau di dalam Bible itu ada penyebutan bahwa Yesus diutus. Tunjukkan kalau ada. Bagaimana bentuknya? Tunjukkan siapa? Yang mengutus Yesus kalau ada. Makanya kamu ini berarti dari tadi nggak ngerti. Saya udah bilang saya orang pertama yang mengatakan semua agama nggak ada logika. Karena apa? Yang tertulis di semua kitab nggak mampu dicerna oleh nalar manusia. Ini orang dipertahankan apa diselesaikan nih? Nggak nyambung nih. Bagaimana Pak Nyuma? Dipertahankan apa diselesaikan? Kalian yang bodoh karena ternyata kalian nggak sekolah udah mau beranalogi, udah mau berasumsi. Oh Anda yang pintar gitu ya? Tahu nggak? Saya orang pertama kan tadi saya mengatakan gini, Bang, saya orang pertama yang mengatakan semua agama bagi saya nggak ada logika sebab semua yang tertulis di dalam kitab suci tidak dapat mampu dicerna oleh nalar manusia gitu. Akalmu ada enggak? Ya Bang, gini. akalmu ada enggak? Udah Oke, semua agama tidak bisa dilogikakan menurut saudara. Masuk logika nggak Maria melahirkan manusia? Kalau saya bilang nggak logika, terus Bang Suma mau apa? Loh, kok bisa nggak logika? Kan Maria manusia. Melahirkan manusia. Saya kan udah bilang dari awal sama Bang Suma, saya orang pertama yang mengatakan semua agama itu nggak ada logika. Sekarang masuk akal tidak ketika seorang wanita melahirkan anaknya? Masuk akal? Masuk akal. Sekarang masuk akal nggak? Masuk akal nggak Maria melahirkan tanpa suami? Saudara, kalau Anda kemudian itu merasa pintar, biarkan orang berbicara dulu. Oke? Iya, lanjut. Saya nggak pernah merasa pintar. Saya hanya ingin belajar aja. Tadi Anda mengatakan semua kita di sini bodoh. Anda barusan mengatakan itu. Ya. Masuk akal Maria melahirkan anaknya karena Maria seorang wanita, kan gitu. Oke? Ya.
Nah, sekarang masuk akal enggak ketika manusia melahirkan Tuhannya? Di situ nggak dibilang Maria melahirkan Tuhan. Yesus itu apa? Bukan Tuhan bagi Anda? Bang Suma mau buat pertanyaan yang sebenarnya saya udah jawab dari awal. Iya enggak, saya tanya sama saudara. Saya bilang itu enggak logika semua. Iya, enggak logika semua. Oke, baik. Baik, berarti ketika Maria melahirkan manusia masuk akal. Enggak logika. Kenapa enggak logika? Karena Maria melahirkan tanpa ada suami. Secara sains harus ada suami loh. Harus ada suami. Harus ada suami. Iya. Baru bisa melahirkan. Ya iyalah, secara sains kan begitu. Kalau tidak ada suami nggak bisa melahirkan. Terus melahirkan dari mana kalau nggak ada pembuahan? Oke, sekarang Maria melahirkan tidak? Berarti Abang Suma nggak ngerti. Dari tadi saya udah bilang, saya orang pertama yang mengatakan semua. Saya kan bertanya, sekarang Maria melahirkan kagak? Melahirkan yang tanpa logika saya. Yang keluar ini dan tidak mampu dicerna oleh logika saya. Melahirkan karena udah turunin aja kawan, nggak bisa diajak diskusi ini. Turunin. Udah kau ke gereja jilat pantat pendeta ya. Mudah-mudahan bisa kau sehat. Maria seorang wanita hamil mengeluarkan manusia dari rahimnya, masuk akal, masuk akal. Yang keluar manusia, masuk akal, masuk akal. Kenapa tidak? Oke, sekarang kalau Anda berkata bahwa bagaimana mungkin kemudian dia bisa masuk akal, dia tidak ada suami. Sekarang begini, seorang wanita hamil, suaminya ada. Begitu anaknya lahir, mohon maaf, bibirnya robek, sumbing. Ada nggak gunting di dalam, di perutnya ibunya? Kok dia bisa keluar? Berarti segala sesuatunya bisa aja terjadi. Secara akal itu bisa terjadi. Sabar dulu, itu bisa terjadi. Nah sekarang ketika Anda mengatakan Maria melahirkan manusia, ya kan? Maria melahirkan manusia, itu masuk akal. Karena Maria manusia, anaknya pun manusia. Yang tidak masuk akal itu kalau manusia melahirkan Tuhan. Berarti agamamu yang membuat kamu tidak masuk akal terhadap keyakinanmu sendiri. Yang masuk akal itu manusia melahirkan manusia. Itu masuk akal. Tapi tidak masuk akal itu manusia melahirkan Tuhan. Jadi kamu yang membuat dirimu sendiri tidak berakal dalam beragama. Alasannya bukan karena semua agama itu tidak logika. Bukan. Tetapi agamamu yang tidak masuk akal. Itu yang betul. Masakan manusia dilahirkan? Apa? Tuhan dilahirkan manusia. Itu yang tidak masuk akal. Harusnya kalian perbaiki akalnya tuh. Maria melahirkan manusia. Baru masuk akal. Tapi kalau fakta itu dirubah menjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Manusia melahirkan Tuhan. Nah itulah baru agama sedeng. Yang tidak masuk akal. Sesuai dengan pengakuan dia tadi. Bahwa semua agama tidak masuk akal. Artinya agamanya dia itu agama sedeng. Agama yang dipercayai harus tidak menggunakan akal. Karena agamanya tidak masuk akal. Dan memang itu betul. Tidak masuk akal. Tuhan dilahirkan sama manusia. Itu tidak masuk akal. Dan itu dipercayai oleh orang Kristen. Berarti agama Kristen adalah agama yang tidak masuk akal. Itu. Paham ya? Yang tadi konsisten itu kenapa dia naik turun kayak ludah, kayak ingus? Kayak tercelup ya. Iya. Dia sendiri tadi sudah jawab, masuk akal. Maria melahirkan manusia, masuk akal. Maria melahirkan Tuhan, tidak masuk akal. Ini kapital Muslim apa Kristen kapital? Kapital. Kristen. Ya, suaranya kecil bro, naikin dikit suaranya, volumenya. Ya, baik, silakan kalau mau bertanya silakan.
saya mau bertanya sama Gurunda. Katanya Silakan, Bang. Al-Quran itu firman Allah ya. Yes. Tapi kenapa kok isinya itu kebanyakan kisah tentang Muhammad, Nabi Muhammad, sama kebanyakan kopas dari kitab-kitabnya Yahudi sama Kristen? Oke, baik. Mohon dijawab. Saudara. Oke, saudara. Kalau Anda mengatakan kebanyakan kopas, Anda harus membuktikan siapa yang mengopasnya, kan gitu? Betul kan? Enggak, kan saya tanya. Wah, kena tombak. Aduh. Di tab-tab layar, teman-teman, di tab-tab layar. Tunggu bentar ya, Kapital. Tunggu bentar ya. Teman-teman di tab-tab layar ya, teman-teman. Power satu, kena berkah tambah satu. selalu. Minta ini aja Bang Kapitalau, siapin data sebelum Bang Zumanya tiba. Abang siapkan data siapa tokoh yang mengcopy pastenya dan dalilnya mana, yang mana dalil yang di copy paste itu. Enggak lah, itu Nanti ceritanya kan nanti nggak apa-apa ya. Kalau Alfi mirroring nggak apa-apa ya, bahwa Bible itu menyalin, mencontek, mengcopy paste buku Aratus dari penyair pagan. Nanti bisa kubuktikan. Nggak apa-apa ya? Nah, yang ditanyakan Paulus itu soalnya pernah Al-Qur'annya, bukan mencontek lainnya. buku Aratus. Aratus tuh penyembah dewa Zeus. Syair Aratus dicontek sama Paulus soalnya. Tapi sabar dulu, pertanyaannya kan Al-Qur'annya, bukan. Iya, makanya abang siapin dulu data bang. Siapa tokoh yang... Kok saya yang nyiapin? Loh, Moderator abang dong. Perhatikan ya, Gurunda Juma di bawah. Saya nggak bisa naikin Dalil. turunin. Ya silakan Kang, habisin dulu. Enggak, moderator Itu. perhatikan. Ya. Udah sampai Bang Sumaya. Iya. Sudah. Anda kan mengatakan Al-Quran itu tadi kemudian apa? Tuduhannya tadi apa? Al-Quran mengambil dari gimana? Gimana tadi? Al-Qur'an itu kisah. Coba diulang. Al-Quran kenapa? Kecil banget suaranya, Alfi ulangi. Dia tadi bilang gini bang, Al-Quran kenapa banyak sekali ayat yang menceritakan tentang Nabi Muhammad, terus para nabi-nabi yang ada di dalam kitab dia dan kitabnya Yahudi, kenapa dicontek katanya. Nah, Silakan bang. ya, kalau Anda menuduh, Anda harus membuktikan siapa yang mencontek. Ada keadaan di mana Nabi Muhammad pelajari kitab sebelumnya, baru kemudian dicontek masuk ke dalam Al-Quran. Itu di mana? Tertulis di mana sejarah itu? Nabi Muhammad kemudian sebelum menyusun Al-Quran terlebih dahulu belajar dulu kitabnya Yahudi. Itu di mana tertulis? Sabar. Pertanyaannya saya kan itu Al-Quran itu isinya tentang kisah Nabi Muhammad dan ada juga isinya kisah tentang perjalanan nabi-nabi yang ada di Ya, kitabnya orang Kristen dan kitabnya Yahudi. Itu maksud saya. Jadi tolong dijawab lah. ya pertanyaan saya, kamu kan mengatakan mencontek. Berarti kamu bisa membuktikan Nabiku mencontek. Mana buktinya? Tunjukkan. Kapan itu? Tahun berapa Nabi Muhammad melakukan kemudian mencontek kitab sebelumnya? Yang saya tahu, Bisa. loh, Anda menuduh, kok Anda bisa? Anda menuduh. Berarti Anda bisa membuktikan tuduhan Anda. Isinya kan di dalam Al-Quran. Kenapa? Kan isinya di Al-Quran. Kalau saya Iya. bisa baca Al-Quran ya saya pasti bisa tahu lah. Tapi Lah, kan mana saya yang tanya. kamu kan membawa bukti, kau kan menuduh tuh Al-Quran saya mencontek kitab sebelumnya. Nah, artinya ada pelaku yang pertama kali mencontek itu Nabi Muhammad berarti. Nah, coba buktikan. Kapan Nabi Muhammad saya baca buku kitabnya orang Yahudi kapan itu? Tertulis di hadits mana gitu? Ya, kisah Musa, kisah Abraham. Iya, bukan itu yang saya tanya. Ini kan Anda menuduh. Ini kan Bisa. Anda menuduh. Yang diserupakan Kenapa Yesus nggak ada itu. Kristen yang bisa diajak diskusi ya? Kenapa ya? Anda datang ke sini menuduh Nabi saya mencontek. Berarti ada keadaan di mana dia membaca kitabnya orang Yahudi. Tolong tunjukkan begini. data itu. Pertanyaan saya kan bukan itu. Bukan cuma itu aja.
Ya, itu aja dulu yang Anda buktikan tuh, dan Anda bawa Al-Quran dicontek, Nabi ku Awalnya mencontek. kan pertanyaan saya kan itu isi Al-Quran tentang perjalanan hidupnya si Nabi Muhammad. Mana dalam Al-Quran sejarah hidup Nabi Muhammad? Mana? Tunjukkan ke saya mana? Mana? Buktikan. Nah inilah. Oh enggak ya? Bukan tentang Nabi Muhammad ya? Terus ajaran Hidup apa Nabi itu Muhammad dalam Al-Quran itu di mana tertulis? Kau lihat umat Islam lah. Enggak usah melebar kemana-mana. Tuduhanmu tadi itu mana? Coba. Ya iyalah kan. Kamu bertanya tentang Al-Quran. Kami umat Islam iman. Kamu bertanya tentang Al-Quran. Kami umat Islam iman kami Quran. Tuduhanmu itu Nabi Muhammad sejarah hidupnya ada dalam Al-Quran. Tunjukkan di mana? Di surah apa rupanya? Inilah kamu itu ngomong kayak Paulus. Saya bertanya, saya mau tahu. Kok malah saya? Kamu itu kayak Paulus. Ya, kan kamu menuduh barusan. Kamu mengatakan, kenapa di dalam Al-Quranmu ada sejarah hidup Nabi Muhammad? Kenapa di Al-Quran mencontek kemudian kitab terdahulu? Kan kamu yang menuduh. Sekarang kalau orang bertanya itu dianggap menuduh ya? Apakah orang bertanya? Tadi pertanyaanmu coba kamu ulang. Coba kau ulang pertanyaanmu coba. Kau ulang pertanyaanmu. Bagaimana? Nah inilah Kristen, kebanyakan makan babi. Mulutmu itu mengeluarkan satu kalimat kau tidak sadar. Ini Kristen kenapa sih? Ya oh iya dia kan makan babi. Aneh. Dia ketawa lah. Bagaimana tidak ketawa? Dia apa haram? Haram dong. Haram babi itu. Haram? Menurut Yesus. Bisa haram? Ya Yesus mengatakan begitu. Mau gimana? Aduh. Makanya jangan Kristen deh, adek. Makanya jangan jadi Kristen. Kalau jadi Kristen itu kau bulan-bulanan. Yang bilang saya Kristen siapa? Lah, tadi kau katakan apa? Ketika ditanya, agamamu apa? Kamu jawab apa tadi? Inilah ya, bicara keluar dari mulutnya dia lupa sendiri. Gimana? Orang ini gimana sih? Amnesia dia tiba-tiba. Amnesia Makanya kalau kamu coli jangan kau minum spermamu sendiri. Gini akibatnya. Malah balik. Ditanya malah balik. Lah. Tadi kamu ditanya agamamu apa? Kau bilang penyembah setan yang keluar dari kubur. Nah, sekarang kau nggak bilang. Siapa bilang saya Kristen? Kamu malu? Nah, sekarang pertanyaan saya bisa dijawab nggak? Lah, saya kan bertanya dan saya sudah menjelaskan dalam Al-Quran itu di surah apa? Kamu menuduh. Saya minta buktikan tuduhanmu itu di mana? Kalau saya mengatakan begini contoh. Yang Kristen sembah itu adalah setan yang keluar dari kubur. Saya bisa kasih dalil. Ada bukti. Iya kan? Nah sekarang kamu berbicara tak ada bukti, tak ada dalil. Nah beginilah. Ini gimana? tentang ajaran umat Islam, ya kan? Ajarannya umat Islam di mana yang mengajarkan itu kalau umat Islam itu semuanya harus disunat. Loh, Nabi Muhammad mengajarkan kemudian kami harus ikut milah Abraham. Satu. Yang kedua, Nabi kami mengatakan ada 5 fitrah. Salah satunya adalah berkhitan. Terlalu tinggi pertanyaanmu, tapi kapasitas otakmu nggak bisa nangkap jawaban. Susah itu. Seperti seanak TK melihat kapal selam. Sabar dulu. Gurumu ingin menjelaskan. Sama seperti anak TK bertanya tentang kapasitas ikan di laut yang besar bernama kapal selam. Udah diajarkan, udah dijelasin. Itu bukan ikan sayang. Ini, tapi karena kapasitas otaknya anak TK ini nggak bisa masuk. Tetap ngotot. Itu kan di laut. Itu kan bergerak hidupnya di laut. Ikan dong ma. Ikan dong pak, dijelaskan begini loh nak, ini itu sampai dia bergerak ada mesinnya itu begini. Anak TK-nya nggak ngerti, kenapa nggak ada kapasitas di kepalanya untuk menampung jawaban dari pertanyaannya. Inilah yang kamu rasakan sekarang. Kamu bertanya sesuatu yang kamu lihat, yang kamu rasakan. Begitu gurumu menjelaskan, tak bisa masuk di kepalamu. Saya bertanya karena saya tidak paham, jadi saya bertanya. Nah, ketika saya menjawab untuk memahamkan kamu, apesnya tidak ada di dalam dirimu itu kapasitas untuk menampung jawaban saya. Itu masalahnya.
Saya baru bertanya saja. Kan saya sudah menjawab. Dan saya katakan tidak bisa jawab. Kok nggak bisa jawab? Menjawab bagaimana malah balik bertanya. Tidak ada kapas. Astaga, inilah kalau suka menyembah setan begini. Udah kamu turun. Kau ke gereja, jilat pantat pendetamu. Bilang mudah ya turun dong. Kamu jawab ke gereja dulu. Cium lubang pantat pendeta biar kau waras. Bertanya, kenapa di dalam Al-Qur'anmu banyak mencontek kitab terdahulu? Dan kenapa di dalam Al-Qur'anmu banyak menjelaskan sejarah Nabi Muhammad? Diminta, dasar pijakanmu bertanya ini apa? Nangis. Oten. Kebanyakan makan babi sih. Inilah salah satu hikmahnya olahraga. Cek, suaranya hilang. Iya, suara Bang Zuma hilang. Hilang suara saya. Iya, hilang barusan Bang. Ada suara. Ini Bobby Muslim apa Kristen Bobby? Halo Bobby. Wah. Itu di Bang Handi di komalnya Bang Arif kok begitu ya? Saya minta lama, saya menunggu di bawah udah berapa kali kayak gitu jaringan. Tapi di sini saya langsung naik. Di mana dong? Enggak, bukan jaringan itu, mungkin enggak ngeliat mungkin atau gimana? Saya udah ngetik di bawah, berapa kali. Bahkan yang lain pun udah bilang naikkan host Bang Suma, tapi enggak ini. Ya, orang seperti Kapiten tadi itu nggak bisa ditanggapi karena di dalam ilmu hukum pun yang disebut sebagai aktori incumbit onus probandi, siapa yang menggugat dia pun yang membuktikan. Dia nggak bisa membuktikan tadi. Nggak sehat diskusi sama beliau, sama dia. Iya, makanya aku bilang ke pendeta dulu. Agianto Kristen Assalamualaikum Muslim. Waalaikumsalam. Disampaikan Bang. Silakan Bang Agianto, silakan. Gimana nih? Silakan ngapo? Iya. Apa dia mau disampaikan? Minta naik apa yang mau disampaikan Bang? Oh enggak, masalah debat tadi itu. Ayo ngomong, Bang. Aku mau ngomong apa ya? Oh, nggak ada berarti, ya udah. Nggak ada. Lapangkan kursi dulu Bang ya, izin Bang. Ya, oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada ayah. Wah, tidur. Assalamualaikum Ahi. Udah kembali dari Toba. Assalamualaikum, damai sejahtera Bang Juma dan kawan-kawan. Ya. Waalaikum. Ales Saya bilang. ingin bertanya Bang. Agamanya apa Bang? Muslim apa Kristen Bang? Kristen. Kristen Bang. Oh Kristen. Oh kok Kristen? Silakan Bang. Kan sering disebut Kristen Bang. Ya, silakan Bang. Aku bertanya Bang, boleh? Boleh. Oke, saya bertanya kepada Bang Juma. Bang Jum, abang percaya nggak kalau Baginda Muhammad tidak pernah berjumpa dengan malaikat? Silakan. Pertanyaanmu ini apa? Al-Quran itu
diwahyukan kemudian oleh Roh Kudus, malaikat. Bagaimana kamu bisa bertanya? Kamu percaya enggak? Ya enggak mungkin saya percaya. Al-Quran saya dari Roh Kudus. Roh Kudus itu malaikat. Ya, Bukan. malaikat. Aku baca Al-Quran Bang Juma. Silakan. Tak ada Roh Kudus yang melantik dirinya malaikat. Pertama, jika ada, berikan satu ayat kepada saya, nanti saya cek. Gitu Bang Juma. Berat Bang. Ada Bang Daman di bawah apa? Kang Satria. Menyan Bauta itu nama akunnya itu. Menyan. Suara saya nggak kedengaran ya? Ini baru dengar Bang Zuma. Lagi pertanyaannya. Oke, Bang Jum. Udah cepat, nggak usah lembut-lembut kayak gitu. Nggak cocok Kristen cara ngomongnya gitu, nggak cocok kali. Udah kencang aja, kencang. Kenapa? Oke, nggak bisa. Orang Kristen kok bicaranya kayak gitu? Ya oke, gini Bang Jum. Pertanyaannya sederhana saja. Abang Juma ini percaya nggak kalau Baginda Muhammad Percaya. tidak pernah Percaya kalau kamu itu mengatakan itu tidak berdasarkan ilmu. Kan ilmumu. Nabi Muhammad itu. Kalau berdasarkan dalil. Silakan. Percaya nggak? Al-Baqarah ayat 97 Sebentar dulu Bang. Kalau saya menggunakan dalil, percaya nggak? Kalau Baginda Muhammad, Nabi Muhammad itu menerima Al-Quranul Karim dari malaikat. Tidak. Mana dalilnya? Siapa yang buka dalil pertama? Saya apa Anda yang mengatakan silakan aja. Menerima kan? Silakan aja, kucluk. Mulai. Kamu turun ya kalau kau cerita kayak gitu caramu ya. Aku turunkan kau ya kalau kau ngomong kayak lame-lame kayak begini. Ya, oke, gini. Al-Hijr ayat 7 nomor 8 sambil buka ya, sambil cek. Di sana dikatakan apa itu? Orang-orang kafir meminta suatu tanda kepada Muhammad yang mengklaim dirinya sebagai orang benar. Begini kata mereka Bang Juma, jikalau engkau Muhammad orang benar, maka turunkanlah malaikat kepada kami. Bukan Muhammad yang menjawab, tapi Tuhan Allahmu mengatakan, kami tidak pernah menurunkan malaikat kepada Muhammad. Jadi udah tahu kesimpulannya dari situ. Ya udah, memang orang-orang yang percaya Assalamualaikum Muhammad itu bertemu dengan malaikat. Waalaikumsalam. Itu Bang Juma. Lalu Bang Juma tunjukkan dalilnya kepada saya, di mana Muhammad mendapat wahyu dari malaikat. Oke, silakan. Oke, baik. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Tuh dalilnya. Oke. Jibril yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad datang ke atas muka bumi ini, berjumpa dengan Nabi Muhammad, lalu kemudian menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Oke, itu jawaban. Sekarang saya balik tanya. Kalau Jibril, saya balik nanya gantian. Kan cuman Anda membuktikan kan, ingin membuktikan apakah Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan malaikat. Udah dalilnya ada. Sekarang terkait dengan ayat Hijr tadi itu,
Al-Hijr tadi itu kamu hanya tidak tahu karena kamu itu kan orang Kristen. Sekarang pertanyaan saya balik. Matius 4 nomor 1, lalu roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Pertanyaan saya, siapa roh yang membawa Yesus itu? Silakan. Cepat. Oke, nanti saya jawab di belakang itu. Enggak, jawab Setelah sekarang. saya bertanya. Jawab sekarang. Kalau tidak kau turun. Takut, jangan kejang-kejang lah Pak. Bukan. Saya sudah menjawab. Udah, kalau begitu kau turun. Kalau kamu nggak mau jawab. Takut. Iya, saya takut gila seperti kau. Nanti saya ketularan. Ini karena kebanyakan makan babi ya gini loh otaknya kalian. Udah dijawab. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi isnillah musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin. Udah terjawab. Malaikat Jibril ya yang menurunkan Al-Qur'an pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah selesai. Terjawab kan? Nah, sekarang kenapa Al-Hijr? Ya karena kamu nggak paham ayatnya. Bukan ke sana arahnya. Malaikat yang dimaksud di situ seperti layaknya yang datang kepada nabi-nabi sebelumnya. Bukan itu yang dimaksud. Sekarang pertanyaan saya kembali kepada Kristen. Dan Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Pertanyaan saya, roh yang membawa Yesus ke padang gurun ini itu siapa? Naik Kristen yang bisa jawab ini, silakan. Ya, ini ada Emily. Emily, muslim apa Kristen? Emily. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, oke. Saya. Ya, ada Lucifer. Muslim apa Kristen Lucifer? Moderator itu banyak oten di bawah itu yang minta naik, cuma namanya itu. Coba tolong disortir ya moderator. Saya nggak bisa ini. Ya, Kristianto. Pak Kristianto. Om Kristianto. Saya belum selesai tadi, Ustaz. Bolehlah. Silakan. Karena kakak Angga ini kayaknya kurangan tadi. Jadi mungkin saya bisa lanjutkan, kakak. Nah, kita sampaikan tadi bahwa ada dua itu agama. Yang pertama adalah agama Samawi. Yang kedua itu kalau dalam bahasa Indonesia ada agama bumi dan ada agama langit. Ya. Nah, kalau pengetahuan saya bahwa agama langit itu ada dua. Apa? Yaitu adalah agama Islam dan agama Kristen. Na'udzubillahi min zalik. Oke, gini ya. Jadi ajaran Samawi itu Musa, Yesus, Nabi Muhammad itu Samawi. Nah, Kristen ini justru merusak Samawi ini. Udah tahu kata Yesus Tuhan itu satu, tiga gitu mereka. Tidak kelihatan, bisa dilihat. Ya. Kan kita berbicara tadi persoalan tentang dua agama ini, agama langit dengan agama bumi. Makanya saya sampaikan tadi bahwa agama langit itu ada dua, yaitu Islam dengan Kristen. Bukan dua, intinya satu yang dibawa oleh para nabi gitu bang caranya. Yang dibawa oleh Musa, Yesus, Nabi Muhammad, nabi-nabi Israel semuanya. Itu ajaran Samawi, bukan dua, satu sudah itu ajaran Samawi yang dibawa para nabi ini bergantian. Ajaran Musa diteruskan oleh Yesus, diteruskan oleh Nabi Muhammad, gitu. Ini sejak kapan pula Kristen itu ajaran agama Samawi?
Nauzubillah, Anda seorang terpelajar mahasiswa katanya. Udah biarin aja Bang Gato. Aduh, mampus. Pengetahuan saya, perspektif saya. Mampus dah ini. Mampus lah ini. Tunggu Ustaz, saya penasaran Ustaz. Izin Ustaz. Anda tahu nggak tumanina itu apa? Kenapa, Ustaz? Anda tahu nggak tumanina? Tidak, Ustaz. Mampuslah Ustaz. Anda ngaku Kristen aja lah. Lebih saya hormati Anda di sini. Serius. Seorang Islam pasti tahu apa itu tumanina. Enggak tahu juga saya. Mampus. Madinah. Nah, Madinah katanya kan. A'udzubillahi min zalik. Ya. Seorang yang terpelajar katanya, kalau yang belajar tetapi tidak tahu tumanina, Anda ngaku aja lah Kristen. Kita di sini enak ngobrolnya. Ngaku aja lah Kristen. Sebab kemarin Anda masuk juga Kristen. Jadi jangan nyamar-nyamar gitulah. Tidak Bang, saya ini mualaf. Ngaku dari tadi. Kapan Anda mualaf? Pada saat saya SMP. SMP ini sekarang berapa? Oke, lebih bagus. Masa tumanina aja tidak mau, tidak tahu Anda. Jadi perspektifnya. Tumanina itu apa? Berhenti sejenak. Cuma satu agama. Dalam Islam, ya kan? Saya juga baru tahu tuh. Saya nggak tahu juga tuh. Ya udah gini Bang. Intinya kalau Kristen itu bukan samawi sudah Bang. Tuhannya Yesus kok. Ibaratkan mereka ini kalau orang Hindu di India ya. Dewa Wisnu menjelma jadi Krishna. Hindu Buddha itu saya percaya jadi Yesus, itu adalah agama bumi. Cuman yang ini menjadi tadi Kak Kristen. Kita mengakui bahwa Kristen ini bukan agama langit. Nah terus. Tetapi sepengetahuan saya bahwa agama Kristen ini adalah agama yang turun dari langit. Dari langitnya gimana? Ya, apa pula Kristen agama turun dari langit? Menurut kamu Kristen ini benar nggak sekarang ini? Imannya Kristen benar nggak sesuai ajaran samawi? Benar nggak? Agama yang terakhir adalah agama Islam yang menyempurnakan semua kitab-kitab sebelumnya. Yang saya tanya, apakah ajaran Kristen ini benar sekarang ini? Yang ada sekarang ini? Kenapa? Benar apa enggak? Apa itu Ustaz? Ajaran Kristen yang sekarang ada ini benar enggak? Cocok ya dengan ajaran samawi yang diajarkan Yesus? Enggak benar. Saya percaya bahwa begini, Ustaz. Saya akan ngomong percayanya, benar apa enggak menurut pemahaman Abang tentang Kristen, cocok enggak sesuai yang diajarkan Yesus? Tidak Bang. Ya sudah, tidak usah dibahas sudah. Cuman yang saya tidak sependapat adalah terkait dengan itu Bang. Terkait dengan agama langit itu yang turun dari langit. Bahwa kita sampaikan, saya paham bahwa yang pertama adalah agama langit adalah Kristen. Hadirlah Islam untuk menyempurnakan Bible ini. Aduh, Bible menyempurnakan Bible mana? Betul. Di bawah ada yang typing, ada katanya ada Guru Zuma. Saya tidak temukan Guru Zuma di bawah. Bang Ustadz Arif, Bang Arif. Kenapa? Itu katanya di bawah ada Bang Zuma. Saya udah cross check di bawah, nggak ada Bang Zuma. Nggak ada, saya pantau nggak ada. Di forum debat Bang Zuma. Mana? Nggak ada Bang Zuma di bawah. Takut ini saya di ini sama-sama di bawah, katanya ada Bang Zuma di bawah katanya. Nggak ada Bang Zuma di bawah. Ya, lanjut Ustaz. Silakan, Alvin. Ya, saya lanjut Ustaz. Itu tadi bahwa ini pengetahuan saya, kalau saya mungkin keliru bisa dijelaskan, ya kan? Karena saya kan ini dalam tahapan belajar, ya. Saya ini dalam tahapan belajar. Kalau memang saya keliru itu bisa dijelaskan secara detail sehingga saya paham.
bahwa ternyata pembahasan kita pada malam hari ini itu betul-betul produktif dan tersampaikan kepada saya secara pribadi dan beberapa penonton yang saya menonton, Ustaz. Nah, sepengetahuan tadi saya bilang, sepengetahuan saya, kalau keliru bisa dijelaskan, Kak Ustaz. Sepengetahuan saya, agama langit itu ada dua, saya bilang tadi, Ustaz. Kalaupun kita menganggap bahwa agama yang satu ini di luar yang tidak kita katakan bahwa dia tidak termasuk dalam agama langit, maka mungkin bisa kita jelaskan, Ustaz. Kira-kira apa sih sehingga kita bisa katakan bahwa agama Kristen ini bukan agama dari langit? Oke, sudah. Saya aja yang jawabnya. Tunggu dulu, Bang. Jadi gini, Bang. Memang ajaran Yesus itu samawi. Tuhan di langit tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Ya, betul. Lalu setelah dia diangkat tidak ada, maka pengikutnya ini terpecah menjadi 3 sekte yang menyimpang, Yakobia, Nasrania. Yang mana menurut keyakinan mereka Yesus ini seperti dewa itu loh. Hercules, putra dewa Zeus. Ya dewa dia. Kenapa kok didewakan? Buktinya bisa menghidupkan orang mati. Tidak mungkin kan manusia biasa bisa menghidupkan orang mati. Jelmaan dewa ini. Jadi ajaran samawi dijadikan pagan gitu loh. Intinya kayak gitu intinya. Dirusak ajarannya oleh Romawi Yunani. Yang mana ya Romawi Yunani ini sudah mempunyai keyakinan Tuhan ini, dewa-dewa menjelma turun jadi manusia. Nah, Yesus diyakini seperti itu. Berarti bukan samawi lagi. Ajaran Yesus yang samawi. Apa? Markus 12:29. Tuhan itu Esa, mengenal engkau satu-satunya, Yohanes 17. Ya, tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Di langit, Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Ini ajaran Yesus yang samawi. Setelah dipindah oleh Romawi dirusak Yunani menjadi Kristen, ya bukan samawi sudah. Gitu, ya. Ya kalau Islam dari Nabi Muhammad samawi sampai sekarang. Karena Al-Quran dijaga oleh Allah. Tidak akan umat Islam bertentangan dengan Al-Quran. Tuhan itu satu, Qul huwallahu ahad. Tiada Tuhan selain Allah. Allahu la ilaha illahu. Dia disembah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dia pencipta langit dan bumi. Allahu ladzi khalaqas samawati wal ard. Tidak kelihatan. Al-an'am la tudrikul absar. Tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Jelas. Ya, tidak berubah sampai sekarang. Ini samawi terus. Gitu ya. Oke, silakan. Jadi benar itu bahwa di mana kau palingkan wajahmu di situ ada Tuhan. Oke. Jadi gini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Al-Hadid ayat 4. Maksudnya apa? Allah itu meliputi segala sesuatu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadaan. Al-Baqarah 186. Katakan Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku dekat dan aku akan mengistijabahkan siapa yang minta kepadaku. Ya. Sama seperti Yesus. Ya. Allah itu ada pada kita semua. Berarti sama dengan Al-Hadid ayat 4. Ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu ada bersama kamu semua. Maksudnya apa? Segala sesuatu, Allah meliputi segala sesuatunya, semuanya. Gitu, maksudnya gitu. Bang Pak Ustadz. Apa isi kandungan dari surat Al-Maidah 116? Kenapa? Apa kandungan isi surat Ya baca dulu. Baca dulu. Ya, kalau Anda seorang Islam, bacakan sama kami. Saya lupa. Enggak, ambil Al-Quran di tempat Anda. Bacakan sama kami. Al-Qurannya lagi di bawah. Oke, Ya, Bapak, tunggu dulu. Apa ayat apa? Surat Al-Maidah 116. Saya mendengar di Oke, itu di akhirat nanti, di akhirat. Jadi gini, semua orang yang menyembah selain Allah ditanya oleh Allah. Wahai penyembah berhala, sekarang coba bisa nggak Tuhan yang kamu sembah dulu menyelamatkan kamu? Nggak bisa, bukan Tuhan. Bagi orang yang mentuhankan Yesus, langsung Isa dipanggil. Yesus, ya Tuhan, lihat ini orang-orang mentuhankan kamu ini. Benar kamu dulu ngaku Tuhan.
kepada mereka? Tidak ya Tuhan, aku tidak pernah menyampaikan itu. Tidak pernah aku menyampaikan kayak gitu itu. Saya sudah mengatakan kepada mereka, aku ini utusannya Allah untuk Israel. Matius 15:24. Aku ini seorang nabi. Markus 6 ayat 4. Penyampai firman Yohanes 17 ayat 8. Bahkan aku mengatakan Tuhan itu engkau ya Allah. Matius 11:25. Tidak kelihatan Yohanes 5:37. Samawi Matius 8. Tiba-tiba ketika saya tidak ada, malah saya dituhankan. Ya gitu maksudnya nanti di kiamat itu, di hari akhir nanti. Ya. Benar. Enggak, saya izin Ustaz, dengan hormat Ustaz. Saya bukan meragukan Anda. Tapi kenapa Anda seakan-akan menguji Ustaz kami di sini? Jangan ada masalah, udah saya tidak mau ribut itu, udah dibilang biarin. Karena kadang-kadang orang, saya tidak peduli mau siapa, udah yang penting ilmu, ya bertanya. Enggak, silakan. Buat yang Kristen yang di bawah silakan. Mau tanya lagi yang di bawah. Adel siapa nih? Adel Suma, di mana ada Bang Suma? Enggak ada. Bang Suma. Enggak ada Bang Suma, di bawah tiping-tiping aja nih. Itu enggak ada Bang Suma di bawah. Itu bukan Bang Suma itu. Itu bukan Bang Suma. Itu Bang Erwin itu. Sobat Bang Suma, sobat. Mana ada Bang Suma? Bang Alvin udah keluar ya? Ya, saya udah keluar bro. Ya. Jadi gini, kalau ada oten nyamar, biasanya datang ke komal-komal ingin bukan ngetes, supaya orang, kalau ini orang yang ditanya tidak bisa jawab, ingin melecehkan seakan-akan. Jadi dia masuk komal yang salah. Karena saya ketepatan suka ditanya. Dia pikir komal kita komal kaleng-kaleng gak sih Ustaz ya? Komal kaleng-kaleng kali itu komal kita. Ini ada Bu Pendeta Ustaz. Rumah doa, selamat malam. Assalamualaikum. Aku bukan pendeta Pak Datuk. Aduh, ketinggian itu. Jangan. Bu, ucap selamat malam aja lah Bu. Jangan assalamualaikum pula Bu. Selamat malam. Nah itu aja cukup bagi kami Bu. Ya. Salam kebajikan. Karena ucapan assalamualaikum itu kami jawab berdosa kami Bu. Jangan diperpanjang, udah biarin. Udah lanjut. Biarin Bang Datuk. Lanjut Bu. Ini aku tadi diundang, aku makanya naik. Aku nyimak ini. Tapi tadi aku ada kirim ke Bang Tahta lewat Arif RH loh. Ada video kan nanya loh Bang. Ada apa? DM, lewat DM? Iya aku DM tadi Bang Arif. Waduh, nggak kalau saya masih live, masih aktif itu nggak bisa saya baca. Iya, nggak apa-apa Bang, besok aja dibahas. Tapi aku tadi udah kirim ke Abang. Oh, kirain mau sadat. Ya nggak mungkin lah Bang. Oh, gitu ya. Iya. Nggak mungkin Bang. Jangan diajak ngobrol, langsung. Silakan mau bertanya atau mau apa? Ya aku tadi menanggapi siapa namanya Angga tadi ya. Aku juga jadi penasaran sama Angga, kamu dibilang nyamar di bawah tuh Kristen kamu. Sehingga aku juga akhirnya jadi typing. Aku juga nggak yakin kamu Kristen. Jadi ini sebenarnya agama apa gitu loh. Maksudnya Angga jangan abu-abu sehingga Kristen juga tidak difitnah dengan kehadiran kamu yang tidak menjelaskan identitas kamu secara terhormat gitu loh, secara aktual. Kalau saya bilang saya Kristen gitu. Jadi saya juga malah mau bertanya sama Angga, kenapa kamu keislamanmu itu tidak bisa kamu jelaskan ke teman-temanmu yang Islam gitu. Sebaliknya kalau Angga bertanya saya tentang kekristenan, saya bisa menjawab gitu. Dan saya terus terang tadi dengan Bang Tahta, saya nggak setuju ya Bang yang Abang bilang tadi. Yesus saya itu yang agama samawi tadi ya, agama samawi. Jadi memang sebelum kelahiran Kristus itu memang ada agama samawi ya kan, dan saya juga mempelajari itu. Di literatur dikatakan bahwa agama samawi kan ada 3 yang menganut seperti itu gitu, dasar keimanan melalui Tuhan dari agama wahyu.
dari langit. Nah, tapi ketika kelahiran Yesus ini justru ini terjadi pencerahan di seluruh dunia gitu. Bahwa Yesus itu bukan agama paganisme, di mana kami mendewakan Yesus, karena Yesus kami ini kan ada rohnya. Iya, bukan pagan Yesus, yang pagan Kristen. Iya, tapi dengan mempercayai Yesus ini juga percaya sebagai apa? Pengikut Yesus ini percaya sebagai apa? Ini juga pengikut Kristus gitu. Ya, percaya sebagai apa? Karena kalau saya tidak bilang kami yang mempercayai Yesus ini pengikut Kristus, berarti kami anti Kristus. Yang ibu percaya Yesus itu sebagai apa? Kenapa, Bang? Yang ibu percaya sebagai apa Yesus itu? Sebagai Tuhan. Di mana datanya? Memiliki dua natur. Datanya di mana? Saya kira saya udah ngikutin koma Abang. Abang sudah tahu ya datanya di mana ya? Iya tahu. Justru saya tahu ini tidak ada Yesus ngaku Tuhan itu. Dua naturnya di mana ayatnya bahwa Yesus itu dua natur? Ini saya lagi nggak terkonek nih dengan catatan ayatnya ya. Tapi Yesus mengaku Tuhan itu sudah tertera di Injil ya. Bahkan pada saat dia di padang gurun juga dia mengaku di situ secara real bahwa dia memiliki unsur ketuhanan itu. Di mana datanya? Coba. Nanti ayatnya saya mungkin bisa DM ya Bang, karena saya ini agak lupa nih ayatnya. Tapi bukan berarti saya tidak tahu. Makanya kemarin kan saya kan waktu tanya jawab sama Bang Tahta pun, Bang Tahta tadinya mengeluarkan premis bahwa Yesus adalah Isa, tapi ketika Ibu ini kok ngomong doang nggak ada pakai data sih Bu. Bang Pakai Tahta data akhirnya dong Bu. mengakui Yesus bukanlah Isa gitu. Jadi artinya Jangan pindah dulu Bu, datanya mana Yesus Tuhan. Kalian mau sama Isa dan Yesus atau beda, saya tidak peduli itu. Yang penting dialog. Kalau sama, oke. Karena Kita itulah pakai dua dasar data. Kalau beda, ayo pilih salah satu. Mau debat yang mana? Yang Isa atau yang Yesus? Jadi kalau saya nggak ribet, mau sama atau beda, yang penting dua-duanya saya bisa dialog. Ya, jadi karena itulah dasar fundamentalnya Yesus kita dan Isa itu tidaklah sama gitu. Ya, oke, kalau nggak sama, siapa Yesus menurut Bible? Yesus menurut Bible, yang mananya nih? Kamu mau tanya dalam Ya, pengakuan dia sebagai apa? Dia disebut ada cicak. Kaget saya. Kalau digigit cicak. Enggak, kenapa gang? Ya. Oke, jadi intinya gini. Yang saya ini kan Kristen, Yesus yang memang pengikut Kristus. Jadi tentunya saya percaya dengan perjalanan literasi kerohaniannya Bang Tahta. Bapak Bang Tahta sudah membaca Injil saya dan kitab saya. Sorry ya kalau malam ini aku lagi nggak megang Alkitab karena tadi. Sama, saya juga nggak megang. Ya udah live dari siang dan saya nggak terlalu hafal kalau nggak lagi pegang ya. Jadi pertanyaan tadi Bang Tahta katakan, siapa Yesus bagi saya? Bagi saya dia adalah juru selamat saya yang mati di kayu salib. Saya mengakui adanya kebangkitan. Juru selamat kok mati Bu? Oke. Sebenarnya saya terus terang agak malas sih menjelaskan hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu sih Bang Handi, karena udah lewat ya, itu mungkin bisa masuk ke koma. Nah Ibu sendiri mengatakan juru selamat, sedangkan dia nggak selamat di salib, dieksekusi, dia terkutuk. Oke, baik, saya jelasin ya. Jadi juru selamat kenapa mati? Karena itu sudah kalau ayat-ayatnya bisa DM saya, nanti saya akan tuliskan ayat-ayatnya. Tapi izinkan saya malam ini saya tidak bisa di. Ibu tahu nggak Bu? Ibu tahu izin Bang Andi? Biarin dulu dia. Iya. Biarin dulu lah. Biar dulu selesaikan dia dulu ceritanya. Oke. Tadi kita balik lagi ya ke pertanyaan Bang Handi, juru selamat kenapa mati gitu ya. Jadi kenapa Yesus ini mati? Karena tadi yang dosa manusia dari zaman Adam dan Hawa ini, setelah dia menerima pengetahuan yang baik dan yang benar ini, manusia itu tujuannya mati Bu, bukan saya tanya tujuannya mati kenapa dia mati, bukan saya nanya tujuannya mati gitu loh, beda loh. Juru selamat kok nggak mati, kenapa nggak diselamatkan gitu loh. Kenapa? Nah nanti Ustaz Tata menjelaskan Nabi Isa itu diselamatkan atau tidak. Yang pantas jadi juru selamat itu Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel, buktinya dia diselamatkan, tidak mati di salib.
Oke, Nah, oke. Tuhan Bang Anda Hadi ini udah berapa lama jadi selamat kok. Kristen? Juru selamat kok nggak diselamatin, malah dia dieksekusi kayak gitu kan, aneh Bu. Silakan Bu. Ini Anas ini tuh minta naik terus, ada apa ini Jadi dong? Bang Handi, untuk cukup dulu. Yesus adalah Nabi Isa atau tidak, sama atau tidak, kemarin itu sudah di Komal yang kemarin tuh saya dengan Bang Tahta. Udah ini aja langsung aja Bu. Kenapa Nanti dulu Bang. Anda Bang. mengatakan juru selamat kok tidak selamat? Itu aja Bu, silakan. Oke. Juru selamat kenapa tidak selamat? Itu kan statement Anda, premis Anda. Ya buktinya kok teman premix. Buktinya dia mati di tiang salib dieksekusi Bu. Iya, karena kematiannya itu sudah dinubuatkan dan itulah jalan-jalan satu-satunya. Siapa yang menubuatkan dia mati Bu? Kenapa, Bang? Siapa yang menubuatkan? Sebenarnya gini Bang Handi, saya masuk ke room Komal ini sebenarnya saya tektokannya lebih senangnya dengan Bang Tahta ataupun teman-teman yang lain. Tapi saya masih mau meladeni Abang Handi sebenarnya karena saya sebenarnya udah kehabisan energi kalau Abang mau dengan Iya karena saya. Ibu cuman Jangan di sini deh muter-muter kayaknya. Ustaz Tatu tuh Abang orangnya bisa terlalu masuk baik ke Bu. live saya di tempat Komal yang lain. Enggak Ibu lagi tadi setiap Ibu ngomong itu tidak berdata, hanya halu gitu loh. Kan tadi saya udah bilang nggak ada halu. Saya udah bilang. Nah, kalau begitu kalau nggak halu siapa yang menubuatkan Yesus mati terkutuk di tiang salib? Siapa yang menubuatkan? Izin Pak Datu, saya sih nggak di level ini diskusi. Tunggu dia selesai. Silakan. Diam dulu, jangan kau yang ngatur. Enggak, kalau Bang Handi mau tanya hal sepele mungkin dengan nanti Enggak, saya Ibu tadi sendiri yang ngomong Bu. Nanti asisten Dia saya itu aja deh, mati. Bu, Mas. Ibu sendiri yang ngomong Saya tadi nggak dia menjawab mati karena pertanyaan dinubuatkan. Mestinya kalau berbicara berdasarkan data. Siapa yang menubuatkan dia mati tersalib itu loh. Pakai data itu loh kalau ngomong. Nah, kalau Ibu menyerah saya kasih data. Saya nggak mau jawab. Nah, saya kasih data, Ibu diam. Tidak ada yang menubuatkan, yang menghendaki ya orang mati tersalib itu adalah iblis. Iblislah yang merasuki orang Yahudi, iblislah yang merasuki Yudas, iblislah yang merasuki tentara Romawi sehingga ingin membunuh anaknya Maria. Baik. Itu Di mana nubuatan datanya? iblis. Di mana datanya? Enggak, saya kasih data. Di ayat berapa? Nah, kamu nggak bisa jawab juga kan? Ada bisa. Ya, coba kasih datanya. Di ayat berapa? Sambil pulpen saya. Yohanes 8:44. Oke, Saya tunggu baca, kalau Kak. gitu. Saya ambil Alkitabnya. Duh, kamu repotin saya. Sebenarnya saya diundang naik ke Komal ini, bukan saya Saya lagi bacakan mau- aja. Kalau Ibu minta Oke, data boleh, berarti boleh. saya buktikan datanya gitu loh. Boleh. Tapi saya Iblis. pulpen supaya nanti Ya. besok saya bisa klarifikasi. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Jadi iblislah yang menjadi Saya catat ayat berapa tadi, Bang? Yohanes 8:44. Yohanes 8 ayat 44. Oke, silakan dibaca. Ya udah saya baca tadi. Jadi iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh Yesus gitu loh. Jadi Gimana ulang-ulang? Astagfirullahaladzim. Yohanes 8:44 Bu. Oke, gimana paparannya? Ya iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh gitu loh. Jadi yang Oke, ingin sekali membunuh lagi nih kutil ayat ya. dengerin, Bu. Jadi yang ingin membunuh Yesus, iblislah yang mempengaruhi dia begitu. Oke, perikopnya apa di situ? Pasti ada perikopnya. Kok pakai perikop sih? Gini, kemarin tuh ya. Ada aja. Di Komal sehari sebelum saya masuk sini, saya tuh sudah sampaikan. Kasih Jadi data minta memang saya perikop. masuk tuh lagi Perikop mempelajari itu buat cara kalian. perikop lagi. Cara kalian menginterpretasikan ayat-ayat gitu. Jadi kenapa terjadi miss ketika kalian mendapatkan? Nah sekarang Ibu lagi yang jawab. Nanti sabar, saya ngomong dulu dong. Enggak, Ibu nggak menjawab. Ibu lagi jawab. Siapa yang menubuatkan Yesus mati terkutuk di tiang salib? Saya udah jawab iblis. Ibu jawab siapa? Oh salah, Mika, kitab para nabi itu sudah. Ya berbuat. siapa? Siapa yang menubuatkan? Aduh, saya malas loh jawab yang ini. Iya memang malas karena Ibu cuma halu nggak pakai data. Kamu datang ke Komal saya deh kalau Sabtu. Ilah. Ibu bilang aja deh saya ke gereja deh, saya nanti siang khotbah deh di gereja. Boleh, di mana boleh. gereja Kalau Ibu? kamu bertantang itu puji Tuhan. Siapa tahu. Di mana gereja Ibu? Undang saya benar, serius saya datang. Iya, boleh. Suruh semua jemaat gereja, saya nggak bawa Bible, saya jawab pakai data. Oke. Boleh. Saya undang kamu. Di mana gereja Ibu? Hari apa saya datang? Serius? Bener.
Oke, kalau gitu add saya add kamu nih sekarang. Nomor HP saya ada di YouTube saya, Bu. Gampang. Ambil nomor HP saya di mana-mana. Tulis nomor HP saya di bawah, teman-teman. Biar ibu ini undang saya ke gerejanya. Boleh. Berapa nomor HP-nya? Ada di bawah. Tulis semua, teman-teman. Tulis cepat nomorku di bawah ya. Sambil perhatikan aja, Bu, nanti ya. Oke? Oke, boleh. Lanjut, Ustaz. Saya ketik dulu nomor aku di bawah. Lanjut aja, Dai. Udah. Dia mau undang saya ke gerejanya. Bang Suma naikkan, Bang Suma naikkan. Gak ada Bang Suma, teman-teman. Di mana ada Bang Suma? Senang sekali. Bang Suma naikkan. Jadi kalau berbicara itu, Bu, kalau berbicara itu harus disertakan data. Iya, jadi saya kasih data tadi. Saya ngomong dulu. Ya, tidak ada perintah Tuhan itu di dalam Bible. Ya, bahwa boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Justru perintah Tuhan, baik di 10 perintah Tuhan, termasuk di Ulangan 23 nomor 7 itu, dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Betul. Anaknya Maria, dengerin dulu, Bu, saya ngomong dulu, Ibu catat datanya. Sudah, saya anaknya Maria itu tidak punya salah sama sekali. Dia malah orang soleh. Ya, dia orang baik, dikaruniai oleh Tuhannya, dilindungi oleh Tuhannya. Makanya di Ibrani 5 nomor 7, karena kesolehannya dia diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Jadi perintah Bapa tidak boleh membunuh orang tidak bersalah. Yang mengendaki Yesus mati di tiang salib adalah iblis lah yang, dengerin dulu, iblis lah yang menjadi bapakmu. Tidak ada itu nubuatan Nabi membunuh orang yang tidak bersalah, Bu. Tidak ada. Dan sekarang pertanyaan ke Ibu, siapakah yang menghendaki Yesus mati terkutuk di tiang salib? A. Tuhan, B. Iblis. Silakan dijawab, Bu. Tuhan atau iblis? Yang jelas secara jawabannya kalau iblis ya nggak mungkin. Terus siapa yang menghendaki Yesus mati terkutuk? Gini, kok gini? Antara Adam dan Eva dijawab. Tanpa kamu memahami analogi. Kok analogi sih? Tinggal dijawab siapa yang menghendaki, Bu. Yang ada di Alkitab. Kamu akan gagal paham. Kok saya gagal paham, orang saya udah nerangin pakai data, terus saya nanya ke Ibu bilang saya gagal paham. Data belum dengarkan dulu pertanyaan saya sekali lagi, Bu, biar netizen terhibur. Siapakah yang menghendaki Yesus mati terkutuk di tiang salib? A. Iblis, B. Bapak. Ya, jadi gini, saya jelaskan mengenai data. Jangan dijelaskan, jawab dulu. Oke, nanti dulu. Ketika seseorang meminta data, belum tentu dia bisa menginterpretasi. Kacau ini, Ibu, nggak bisa diskusi. Oh, tidak kacau. Kalau kamu kan. Ibu dengar nggak sih pertanyaannya? Nanti dulu. Tadi saya belum catat di nomor handphone kamu biar saya undang ke gereja. Ibu dengar nggak sih pertanyaannya? Coba Pak Handi, saya balik lagi deh dulu. Handphone kamu dulu deh, mana coba? Saya belum dapat nih. Ibu dengar nggak sih pertanyaan gua? Ya, itu saya jawab dulu nanti. Ini handphone kamu dulu, selesaikan satu persatu. Mana Ibu handphone? dengar nggak sih? Satu, mana handphonenya? Kedua, saya undang kamu ke gereja. Baru ketiga, saya menanggapi pertanyaan kamu selanjutnya. Mana nomor handphone? Tuh nomor saya di bawah tuh, saya tulis sendiri tuh. Mana coba? Tuh di bawah. Oke, mana? Tuh terlewat. Tuh ada tuh. Tapi ngomong aja, kalau daripada ditik kan dibaca publik juga. Kamu ngomong ada tuh nomor saya di bawah. Mana? Saya nggak ada lihat. Ada. Teman-teman diulang tuh nomor saya. Coba yang di bawah di typing baca ulang. Diulang dong. Oh iya, teman-teman di bawah cepetan dong. Salam kenal Bang nomor aja udah. Oke, salam sekarang kenal. Pertanyaannya. Nanti dulu saya belum dapat. Oke, itu banyak banget tuh nomor gue ditulis di bawah. Ya. Sebentar. Mana tadi? Data ke mana? Data ke bentar, keluar TikTok. 233 7.800. Oke. Ya, silakan pertanyaannya, Bang. Oke, siapakah yang menghendaki Yesus mati terkutuk di tiang salib? A. Bapak, B. Iblis. Saya diam ya. Agak terganggu dengan terkutuknya. Galatia 3 Galatia 3 nomor 13, Bu. Bu, baca Galatia 3 nomor 13. Ibu nggak ada Bible, saya bacain ya. Ya, oke.
Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas salib. Nah, oke ya, saya jawab ya. Jangan jawab, saya belum nanya. Ya, sudah. Pertanyaannya, siapakah yang terkutuk di tiang salib? Oke, pertanyaanmu, saya jawab ya. Pertanyaanmu, yang terkutuk itu di kayu salib, terkutuknya harusnya kamu anulir. Itu pertama, karena terkutuk itu adalah sebuah diksi, sebuah analogi. Itu satu. Kok analogi sih? Terkutuk yang dimaksud analogi adalah gini, penyalipan pada saat Yesus disalib bagi bangsa Israel saat itu adalah sebuah kutukan, karena yang hukuman tertinggi itu zaman dulu itu adalah penyalipan. Ibu kok kemana-mana sih? Boleh dong saya jawab. Bapak jangan menginterupsi. Nah, ibu kemana-mana gitu loh. Kan Bapak bukan kitab Bapak. Kenapa Ibu Bapak coba baca dulu, Bu. Saya baca lagi sekali lagi ya. Saya baca nih. Saya baca nih. Saya baca ulang ya. Saya baca nih. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Pertanyaan saya, Bu, siapa nama orang yang digantung di tiang salib itu? A. Yesus, B. Datuk. Yesus Kristus. Yesus Kristus. Baik, pinter. Apa tujuan dia di tiang salib? Untuk apa? Tujuan dia di tiang salib adalah menebus dosa natur manusia yang sejak Adam dan menebus kutuk hukum Taurat. Apa jadi salah? Kan itu kan kitab saya. Menebus kutuk hukum Taurat tertulis kitab di situ. Saya. Oh, kamu, ya itu termasuk. Makanya dia bilang, saya datang ke dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat itu. Bukan caranya. Pertanyaan selanjutnya. Jadi gini, Pak Hadi. Bagaimana cara Yesus menebus kutuk hukum Taurat dengan menjadi apa? Jadi gini Bang Andi. Aduh. Beralih ke pertanyaan lain. Saya tuntas menjawab pertanyaan yang kamu tanya. Kamu nggak pinter-pinter nanti. Kamu yang nggak pinter, Bu. Data lu lawan. Itu kitab saya. Kenapa? Data lu lawan. Nggak pinter. Orang datanya jelas kok. Kalau kitab kamu boleh. Misalnya saya nih menginterpretasi Quranmu, nggak apa-apa kamu bilang saya tidak mengerti. Emang lu bisa baca? Lu bisa. Kenapa? Saya ulang ya, Bu ya. Yesus itu di situ tugasnya sebagai apa di Galatia 13? Untuk apa dia? Itu aja, silakan. Reverse tadi merujuk yang ayat yang kamu bacakan untuk yang terkutuk karena hukum Taurat tadi kan. Tapi saya segini sebagai orang Kristen, saya ingin mengajari kamu bahwa not only kitab Taurat. Paham nggak? Sampai sini. Kalau kamu hanya memahami dalam konteks di hukum Taurat, kamu gagal paham. Saya Bang Arif, Ustadz Tata baterainya habis katanya. Baterainya habis katanya, jadi nggak bisa naik. Jadi gini Bang Andi, aku udah mah kalau mau diskusi baik-baik aja. Ini dan kita bukan data loh, Bu. Saya ulang lagi, Saya di level. Saya baca lagi datanya. Saya baca lagi datanya nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi apa, Bu? Lanjut. Menjadi apa? Gini Bang Datu, sorry moderator ya. Saya ini disuruh baca datanya nggak mau. Ini saya nggak suka yang kutal-kutil ayat, kleto ayat. Lo pakai data daripada ngarang, Bu. Izin saya ngomong ya Pak Handi, atau Pak Handi ngomong dulu baru saya ngomong. Itu bukan klepto ayat, Bu. Itu bukan klepto ayat, itu tertulis kecuali ada pemotongan ayat. Di situ dibacakan secara letterlek tertulis dan seluruhnya. Kecuali ada potong-potong ayat. Jadi ibu terangkan saja. Gimana? Kan di situ kan tertulis terkutuklah orang. Karena ada situ orang yang disalib. Berarti ada person. Di sini kalau diskusi itu Bu, tahu pakai data Bu. Kita nggak ada cengok-cengok di sini. Santun, berdedikasi dan berdata. Lanjut Ustaz Bang Di. Ya, makanya tadi kan saya ulang sudah nih. jawab. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi apa, Bu? Lanjutin. Menjadi kutuk
Ibu susah ibu karena nggak bawa Bible, susah diskusi. Iya, makanya tadi kan saya udah jawab Pak Handi. Kalau rujukan Pak Handi tadi, yang kenapa Yesus itu menebus kutuk dari hukum Taurat itu karena sampai ke zamannya Zakaria penulisan kitab Zakaria dibawa nggak ada yang berhasil menggenapi. Ibu di sini ada Billy Yahudi, Bu, Yudaisme yang punya hukum Taurat. Kenapa Zakaria dibawa? Iya, ada di sini yang punya kitab Torah. Ibu bilang kalau kitab Torah itu punya kutuk, maka kita tanyakan sama Bang Billy nih. Silakan Bang Billy. Biarin dulu. Gini, kalau teman-teman kan tadi minta data, makanya saya bilang sama Mas Handi, kalau mau diskusi mengenai yang reverse to data, karena sekarang saya lagi nggak pegang data, saya nggak bisa berdiskusi itu. Ya udah kalau ibu nggak pegang data ngapain ibu? Bukan berarti kalau Bang Handi, saya belum selesai. Tapi ibu kalau ibu nggak ada punya data ngapain ibu nerangin? Siapa yang percaya ibu nggak pakai data? Emang ada orang mau percaya ibu nggak pakai data? Bukan, maksudnya gini, kan kami bukan ayat Kristen penghafal ya, yang hafal Alkitab ayat dari. Saya sudah kasih datanya ibu, saya sudah kasih datanya. Jadi saya tidak kurangi satu huruf pun. Saya ulang lagi, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas salib. Pertanyaannya, siapakah yang terkutuk di atas salib itu? Tadi kan udah saya jawab, Pak. Tuhan Yesus. Tadi ngomong Tuhanmu terkutuk, selesai. Udah selesai, udah dijawab. Kenapa kamu yang jadi nyelesaikan? Kamu udah dijawab. Makanya itu nyambung dengan. Nah, makanya saya bilang tunggu. Udah dijawab, udah selesai. Kasih waktu untuk menjawab. Orang bawa data, belum tentu dia bisa menginterpretasikan data. Contoh, orang sekolah bawa buku, bawa data, belum tentu dia pandai menginterpretasikan apa yang di dalam buku itu. Jadi Anda jangan sombong rohani. Lebih bagus itu apa yang kita bicarakan. Lebih bagus itu apa yang kita bicarakan sesuai dengan data daripada orang berbicara tanpa data tidak nyambung. Nah, itu yang lebih berbahaya. Sampai habis saya dengerin. Kayak si Tadi Bapak bicara sampai habis saya dengerin. Enggak, saya udah puas, Ibu udah menjawab. Ibu sudah menjawab dengan jujur. Tuhanmu terkutuk. Tadi udah Anda jawab. Selesai saya, silakan. Gagal paham. Kamu gagal paham. Gitu loh. Gagal paham kamu menginterpretasikan kitab suci. Nah, Ibu tadi yang jawab bahasa Indonesia, saya udah dengar kok. Jawab, kamu tadi Ibu tadi udah bahasa Indonesia menjawab, Tuhanmu terkutuk. Saya di-mute, saya tidak bisa menjelaskan dan kamu tidak berhenti bicara. Kamu di mana santun etika? Kan Ibu udah jawab, saya udah selesai. Mungkin sama Bang Tahta masih enak kemarin saya diskusi. Karena saya menghargai dia menghargai saya. Saya juga menghargai Ibu, jawaban Ibu jujur tadi kok. Makanya tadi saya sangat menghargai tadi jawaban Ibu, udah jujur mengatakan Tuhanmu terkutuk. Saya hormati Ibu kok. Saya tidak mengatakan, tapi kan bukan itu interpretasinya. Tadi Ibu udah jawab kok Tuhanmu terkutuk ada rekamannya. Setiap statement interpretasinya harus begitu. Saya coba minta klarifikasi sama netizen di bawah. Netizen semuanya, baik di sini maupun di YouTube. Ibu ini sudah mengakui nggak Tuhannya terkutuk? Mengakui atau tidak? Jawab. Tidak. Ada rekamannya loh, Bu. Terkutuk, makanya tadi waktu saya jawab saya underline terkutuk ya supaya kamu jangan gagal paham. Ibu sudah akui itu, netizen mendengar semua loh. Kamu gagal paham kok. Ada rekamannya. Kamu tuh makanya salah orang. Saya kalau orangnya baik kayak Bang Tahta, Bang Datu kemarin, Pak Sampai pagi saya mau tidur, Bu. Enak saya diskusi, nggak apa-apa. Tapi kamu gagal paham. Tidak mempersilahkan orang menerjemahkan interpretasi dari ayat itu. Nggak santun itu dalam berdiskusi. Coba kan sebelum Ibu interpretasi, coba Ibu baca dulu. Bahwa kamu mengerti. Kita sebelum Ibu sebelum Ibu interpretasi itu, sebelum Ibu coba Ibu baca dulu datanya, Bu. Nah, coba dibaca dulu. Aja kamu ulang-ulang. Tadi saya udah bilang saya nggak bawa data. Kamu nerangin tapi Ibu nggak ngerti. Kamu kok udah kalah jangan bolak-balik. Mau nerangin data tapi dia nggak bisa membaca datanya.
Kamu nggak usah mempermainkan kosakata kalau sama saya, karena saya itu strict sama fundamental sama esensi. Saya nggak bisa main drama sama saya. Ya terus Ibu ngapain di sini, Bu? Main drakor. Nggak ada ngapa-ngapain. Saya tadi diundang untuk naik ke atas. Saya ya udah silakan kalau mau diundang, Bu. Penuhi undangannya aja. Silakan ngomong, Bu. Sampai iya, pagi. tapi kan Anda yang bertanya sama saya. Saya tidak tadi mengganggu Anda. Saya juga nggak mengganggu Ibu. Saya merasa terganggu dengan klaim-klaim Anda. Ya karena Ibu terganggu dengan iman Anda, tidak bisa dibuktikan di sini. Loh, itu kan interpretasi Anda dan statement Anda. Saya Ya tidak buktinya Ibu sudah ngaku itu kan Anda terkutuk tadi. Itu interpretasi Anda. Saya kan Loh, tidak saya dengar kok interpretasi apaan? Ibu Iya, Bu, kan kami Ibu dengar, begitu Bu, tadi. sini, Bu, kami dengar, Bu, yaudah, kami dengar, Ibu. Giringan tanya jawab Anda. Enggak, jawaban Ibu begitulah tadi, Bu. Kamu pikir kita nggak mengerti cara kamu menggiring? Kok saya menggiring, emang Ibu domba digiring? Hati-hati ngeluarin sopan statement. kau Andi. Itu cewek. Emang Ibu domba digiring? Enggak dong. Gimana kau diskusi sama wanita? Bang Handi, kalau katanya Handi mau Saya baca diskusi. saya baca lagi ya. Nggak usah baca lagi Handi. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Siapakah orang yang terkutuk digantung di tiang salib, Bu? Jawab. Pak, pertanyaanmu aja udah salah. Itu tidak salah, berdasarkan data kok saya tanya. Pertanyaanmu Kacau. itu udah salah. Saya bantu Bang Andi, biar